masih kain ini ternyata yang dulu tempatku bersembunyi saat main petak umpet. Sekarang menutupi masa lalu yang tak pernah ketuntaskan itu. Masih bau kapur barus, debu, dan entah apa, tapi baunya seperti tangan ibu yang tak sepenuhnya pergi. Kasur ini juga masih cekung di tengah tempat ibu menggulingkanku, memelukku erat sambil bernyanyi. Tak lelo 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 ledong yen tangi ojo nangis ae. Lucu ya, yang tersisa cuma tembang itu, bukan wajah ibu, bukan suaranya saat memanggil namaku, cuma tembang. Tapi itulah yang menuntunku pulang. Ini dulu senjatanya ibu tiap pagi. Kalau rambutku kusut, langsung disisir pelan, tapi nyeri. Sambil bernyanyi, sambil bergumam, sambil mencintai tanpa kata. Sekarang aku datang lagi untuk pamitan. Katanya rumah ini akan dijual dan kamar ini akan dihuni orang yang tak tahu tentang sisir ini. Andai ibu masih hidup, mungkin rumah ini tidak akan jadi rebutan orang-orang itu, orang-orang yang hanya tahu angka dan kertas. Katamu rumah ini milik cinta, bukan negara. Katamu ini tanah tempat aku lahir, bukan properti warisannya tak bertuan. Dulu aku pikir hidup itu sederhana, main, rebutan jajan, pulang sebelum maghrib, ibu yang masak, memarahi, terus mencium keningku diam-diam. Tapi saat ibu mulai sering diam, menatap langit yang tidak tahu mencari apa, atau menyerah, dan ya kemudian aku dibawa ke rumah bibi, katanya agar aku bisa sekolah. Nurut aja Sri, itu demi kamu, ibumu perlu istirahat. Tapi Bu, istirahatnya kok sampai segininya. Setiap minggu aku tunggu, tapi yang datang cuma amplop. Mana bisa aku peluk itu? Apakah ibu tahu? Lukisan bapak yang justru menghidupkanku. Ia memang mati muda, tapi goresannya abadi di benakku.
Bu, apa Ibu tahu saat anak-anak lain belajar membaca di meja belajar, aku belajar mengamati cahaya jatuh di daun jendela. Bapak mengajariku cara menangkap diam, mendengar sunyi, dan berekspresi diri dengan baik dan jujur. Ibu pasti masih ingat kan, kalau aku pernah meraih juara 1 lomba melukis. Waktu itu aku masih belum berumur 17 tahun. Tapi pertama kali tanganku membuat orang dewasa itu diam dan bertanya, "Anak siapa ini?" Tapi satu suara yang tidak ikut bertepuk tangan. Ibu. Hah? Bu, apa Ibu tahu rasanya hidup di dua bayangan? Bayangan Ibu yang menolak seni dan bayangan Bapak yang terlalu cepat pergi. Kalau Ibu masih ada di sini, apa Ibu tetap melarangku? Hari ini rambutku kusut. Biasanya kan Ibu yang nyisir. Tadi aku melukis sama teman-temanku loh. Seru. Cahayu, cukup main-mainnya. Lukisan tidak bisa kasih kamu makan. Jangan jadi seperti bapakmu, miskin, kepalanya penuh warna, tapi dapur kosong. Pilih jalan yang jelas ya Sri. Tapi Bu, melukis itu sudah Sri, jangan ngeyel. Pokoknya kamu makan yang cukup, jangan hanya jajan. Ngerti kan? Kalau belajar dinikmati, tapi jangan dipaksa. Kalau sudah malam, segera tidur ya. Jangan begadang. Aku masih ingat itu, Bu. Masih semuanya. Pak, Bu, rumah ini tidak akan dijual. Aku akan mendirikan galeri di ruangan ini. Di dapur belakang, mungkin akan aku kasih meja panjang buat anak-anak yang membatik. Panggung akan kutanam di depan rumah, tempat kita bisa menari, bernyanyi tanpa takut dilupakan. Ya, galeri ini bukan glamor, tapi untuk para remaja yang diam-diam melukis di buku matematika. Untuk yang mencuri malam hanya untuk melukis di tembok belakang sekolah. Untuk orang-orang yang tak punya ruang, akan kutawarkan tempat ini. Panggung akan kudirikan di halaman rumah. Bukan untuk selebritas,
tapi untuk suara kecil yang ingin bersuara besar. Dan rumah ini akan hidup kembali, bukan dari kenangan, tapi dari nyala yang kutanam hari ini.